Pasca penangkapan rumah terduga teroris di Gelada Densus 88. Aksi pencurian sepeda motor karyawan minimarket terekam kamera pengintai atau CCTV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Kamis 3 Desember 2020. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Pasca ditangkapnya terduga teroris di Komplek Perumnas Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Rumah terduga terlihat sepi, begitupun usaha konter milik terduga yang tutup. Ya, beginilah suasana kediaman AR 35 tahun, terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88. Rumah terduga terlihat sepi, tidak ada seorang keluarga terduga berada di dalam. AR ditangkap saat berada di konter miliknya di dekat Pasar Perumnas Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang. Setelah diamankan, terduga langsung dibawa tim Densus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Usai mengamankan terduga, tim Densus 88 langsung melakukan penggeledahan kediaman terduga tak jauh dari konter tersebut. Petugas sempat mendobrak rumah terduga yang terkunci karena tidak ada penghuni. Penggeledahan kediaman terduga disaksikan langsung Ketua RT setempat. Ketua RT 13 Kelurahan Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang ini sempat kaget saat ditemui tim Densus 88. Petugas menjelaskan telah menangkap warganya berinisial AR di konter Nursel. Dari penggeledahan, petugas mengamankan beberapa buku tentang jihad, peluru senapan angin dan tabung gas untuk senapan angin, ketapel, besi, serta pakaian loreng. Dia nanya ke bener dak itu warga bapak, saya bilang bener. Akhirnya dia polisi minta tolong saya untuk menggeledah rumahnya. Kurang jam 5 sampai jam 7:04 lah. Jadi kita menyaksikan seluruh yang penggeledahan itu. Dari keterangan Ketua RT juga, terduga dikenal orang yang pendiam dan kurang bergaul di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kesehariannya terduga membuka usaha konter seluler bernama Nursel tak jauh dari kediamannya. Dari Palembang, Daeng Daus iNews melaporkan. Peredaran narkoba jelang pergantian tahun baru di Kota Palembang kian meningkat. Terbukti dalam sepekan, petugas kepolisian berhasil meringkus 3 bandar narkoba sekaligus. 3 bandar narkoba yang berhasil diringkus polisi bersama 13 orang pelaku lainnya hanya dalam waktu sepekan. Ketiga bandar narkoba masing-masing bernama Panji Indra alias Ahok, ditangkap ketika berada di Jalan Naskah Sukarame, Palembang bersama barang bukti sabu seberat 101 gram. Penangkap kedua, Edo Fernando, ditangkap kawasan Indogrosir Palembang bersama 102 gram paket sabu dan timbangan digital untuk hitung berat paketan sabu. Dan yang terakhir, atas nama Herwandi, ditangkap di kawasan Pelaju bersama 202 gram paket sabu. Ketiga bandar narkoba semuanya ditangkap dalam waktu 1 pekan. Sementara 10 lainnya tidak dihadirkan karena masih dalam proses pengembangan polisi. Ada juga pelaku yang masih sakit dengan alasan protokol kesehatan hingga tidak bisa dihadirkan. Kasat Narkoba Mapolres Tabes Palembang, Kompol Rifanda mengatakan, ketiga bandar narkoba ini memang sudah jadi target polisi. Mengingat jelang pergantian tahun, peredaran narkoba kian marak terjadi di Kota Palembang. Terbukti dalam sepekan, polisi berhasil meringkus 3 bandar narkoba sekaligus. Kalau barang peredarannya dari Kota Palembang, ya saat ini juga kita sedang melakukan pengembangan untuk mengecek apakah ada jaringan baik dari luar ataupun dari dalam sendiri. Menjelang tahun baru, petugas kepolisian akan mengencarkan giat pemberantasan narkoba agar peredaran narkoba di pergantian tahun dapat ditekan. Dari Palembang, Guntur Riansyah iNews melaporkan.
Pemirsa, sedikitnya ada 33 kasus dan 37 orang pelaku tindak pidana berhasil ditangkap oleh Mapolres Musirawas selama digelarnya Operasi Sikat Musi 2020. Belasan sepeda motor dan 2 unit mobil berhasil diamankan sebagai barang bukti. Sebanyak 37 pelaku tindak kejahatan berhasil diamankan oleh jajaran kepolisian Mapolres Musirawas. Selama digelarnya Operasi Sikat Musi yang dimulai sejak 8 sampai 30 November 2020 lalu. Dalam press release yang digelar, Kapolres Musirawas Ajun Komisaris Besar Polisi Efran Nedi menyatakan, para pelaku tindak kejahatan tersebut ditangkap atas 33 perkara yang dilaporkan. Dari sejumlah pengungkapan tersebut didominasi kasus 365 kasus pencurian baik itu curat dan curas. Kapolres menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan akibat pencurian untuk mendatangi Mapolres Musirawas dengan membawa bukti kepemilikan kendaraannya. Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti belasan sepeda motor dan 2 unit kendaraan roda 4, serta sejumlah alat dan barang bukti lainnya. Operasi ini dilaksanakan selain untuk menekan angka kriminalitas di Kabupaten Musirawas, juga dalam upaya Polres Musirawas untuk melakukan cipta kondisi Kamtibmas menjelang pilkada tanggal 9 Desember nanti. Operasi Sikat Musi 2020 dilaksanakan untuk menjaga keamanan Kamtibmas menjelang pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Dari Musirawas, Amri Wijaya iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor karyawan minimarket terekam kamera pengintai atau CCTV. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri. Saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama. Namun semua tetaplah indah. Bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson bobo pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha
berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Aksi curanmor milik karyawan minimarket terekam kamera CCTV di Kota Palembang. Pelaku berjumlah 2 orang menjebol kunci kontak sepeda motor korban yang tidak menggunakan kunci pengaman tambahan. Dari hasil rekaman kamera CCTV terlihat 2 pelaku curanmor mengendarai sepeda motor Matic berwarna merah. Mendekati motor korban, salah satu pelaku berperan mengeksekusi sepeda langsung membuka magnet penutup kotak. Sedangkan rekannya yang mengenakan kaos berwarna merah menunggu sambil mengawasi lokasi sekitar. Dengan cepat pelaku menjebol kotak dan berhasil membawa kabur sepeda motor korban jenis Matic berwarna putih bernopol BG3908AC. Kejadian curanmor ini terjadi di halaman parkir minimarket Jalan Perintis Kemerdekaan, Ilir Timur 2 Palembang. Korbannya merupakan karyawan minimarket tersebut. Sore itu sebelum kejadian rekan pelaku bahkan sudah mengingatkan kepada korban untuk memasang kunci gembok tambahan. Korban terkejut saat keluar hendak memasang gembok sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat. Bisa tahu hilang tuh ya kan kasir yang tadi dia nyuruh ke gembok motor dia Pak. Katanya dia nanya, Kris katanya motor aku sudah digembok belum? Sudah kayaknya Mbak, tapi aku cek keluar dulu katanya Pak. Nah pas dia ngecek keluar, dia nggak motor dia posisi di sini dan mati lagi. Kejadian ini mengingatkan kesadaran kita akan pentingnya menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkirkan kendaraan di tempat umum. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Korban berharap sepeda motornya dapat ditemukan dan pelaku berhasil ditangkap. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap ibu kandung yang sempat viral di media sosial kini diamankan polisi. Dari pengakuan pelaku, dirinya nekat menganiaya ibu kandungnya lantaran tak diberi uang untuk membeli lem Aibon. Uang ratusan juta rupiah yang dugaan uang hasil korupsi oleh PT Mulyatara Mandiri dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PD/PDE saat digelar perkara oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Adapun uang tagihan fiktif atau fee yang dikembalikan kepada penyidik pidana khusus adalah sebanyak Rp652.518.69 diterima langsung oleh PLT Kejati Sumsel, Oktavianus dan tim Pitsus Kejati Sumsel. Z. Tadung Alo, asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengatakan, dari kasus dugaan korupsi ini PT Mulyatara Mandiri sudah menunjukkan itikat baik. Namun pengembalian uang kerugian negara yang dilakukan tidak akan menghapus tindak pidana terhadap suatu perkara. Adapun modus yang dilakukan dengan memberikan tagihan fiktif kepada PD/PDE, padahal seharusnya 7 perusahaan itu tidak memiliki hak untuk melakukan penagihan dalam proses jual beli gas dari PD/PDE yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumsel untuk menjual gas kepada pihak swasta. Dalam kurun waktu 9 tahun atau sejak 2009 hingga 2019 kurang lebih 5 triliun dari hasil penjualan gas. Namun dalam kenyataan pemerintah daerah hanya menerima 29 miliar. Mengembalikan fee yang diterima secara tidak punya hak atau tagihan fiktif dalam proses penjualan gas dari PDE gas, di mana dalam 9 tahun
mengelola gas itu dari tahun 2009 sampai 2019 ya. Hingga saat ini kasus dugaan korupsi di PDE masih dalam tahap menunggu hasil audit dari BPKRI yang akan mengungkapkan berapa besar kerugian negara. Hingga kini masih dalam proses penyelidikan dan Kejati Sumsel belum satu pun menetapkan tersangka. Dari Palembang, Guntur Riansa, iNews melaporkan. 1 dari 7 perusahaan swasta, PT Mulyatara Mandiri, mitra bisnis dari perusahaan daerah pertambangan dan energi, mengembalikan uang sebesar 650 juta lebih ke Kejati Sumsel dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas. Aksi pelaku Ajis, warga Jalan Perigi, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini sempat viral di media sosial. Pelaku dengan tega menganiaya ibu kandungnya di tempat umum. Setelah sempat viral, pelaku akhirnya ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan polisi, Ajis nekat menganiaya ibu kandungnya karena kesal tak diberi uang yang akan digunakan membeli lem kaleng untuk mabuk. Pelaku diketahui seringkali menganiaya ibu kandungnya akibat pengaruh lem kaleng yang dikonsumsi pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Edi Rahmat menyatakan pelaku ditangkap setelah aksinya menganiaya ibu kandungnya sendiri viral di media sosial. Sementara orang tuanya, korban penganiayaan tidak bersedia membuat laporan polisi. Awalnya kita menemukan ibu kandungnya dan bapak kandungnya. Dan dari hasil keterangannya tersebut bahwa anaknya ini mengalami gangguan kejiwaan atau stres dan sewaktu-waktu kambuh ya, dan kejadian ini sudah berulang kali dia lakukan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita 2 dari 3 pelaku jamret HP anak-anak berhasil diborgol polisi. Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri, saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama, namun semua tetaplah indah bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Gue udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru
di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, viral di media sosial, aksi pelaku spesialis jamret HP anak-anak di Kota Palembang berhasil ditangkap Subdit Jatantras Mapolda Sumatera Selatan. 2 dari 3 pelaku diciduk berdasarkan barang bukti rekaman kamera CCTV saat beraksi. Dari rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat ketiga pelaku berhenti di depan sebuah warung tanpa menunjukkan kecurigaan. Salah satu pelaku turun dan pura-pura berbelanja untuk membeli rokok. Sebelumnya pelaku sudah 2 kali mengintai target di dalam warung. Targetnya anak pemilik warung yang sedang asik memainkan handphone di dalam warung Jalan Gotong Royong, Kelurahan Sriwijaya, Alang-Alang Lebar, Palembang pada 25 November 2020. Pelaku langsung menarik HP korban dan kabur menggunakan sepeda motor. Rekaman CCTV ini sempat viral di media sosial. Dari hasil rekaman CCTV, 2 dari 3 pelaku, Jerry Saputra dan Alvendi, digelandang ke Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing kawasan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Modus dari komplotan ini berkeliling mencari mangsa mengendarai sepeda motor. Sasaran mereka mencari anak-anak yang bermain handphone di depan rumah atau di pinggir jalan. 3 orang 3. Itu ada seperti apa? Jalan dulu mencari mangsa atau seperti apa? Jalan dulu keliling-keliling. Udah itu dapat, ambil api. Kasubdit 3 Jatantras Polda Sumatera Selatan, Kompol Suryadi menyatakan komplotan ini mencari sasaran anak-anak yang bermain ponsel. Mereka turun pura-pura membeli, kemudian selain membeli, mereka melihat ketika ada orang warung ataupun anaknya atau keluarga atau saudaranya berada di sini main handphone, maka langsung diambil paksa, disikat handphone itu, kemudian dibawa lari. Polisi menyita barang bukti handphone milik korban. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Aksi pencurian burung kicau di Kota Palembang terekam kamera CCTV. Memanfaatkan cuaca hujan, pelaku masuk dari atas pagar dan naik ke mobil untuk menurunkan kandang burung. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan pelaku seorang diri menaiki pagar rumah korban sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Merpati, Kelurahan Duku, Kecamatan Iliri Timur 2, Palembang. Pelaku memanfaatkan cuaca hujan masuk ke halaman rumah korban dengan tidak menimbulkan suara yang mencurigakan.
Mengetahui adanya kamera CCTV, pelaku sengaja mengenakan topi serta kain untuk menutupi bagian wajah dan kepala agar tidak dikenali. Pelaku menyelinap berlindung di balik kendaraan korban yang terparkir di garasi untuk menghindari CCTV. Pelaku kemudian naik ke atas mobil korban untuk menurunkan kandang burung. Sesampainya di bawah, pelaku dengan cepat mengambil burung kicau dan meninggalkan kandangnya. Berbekal barang bukti hasil rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Hanya berselang beberapa hari, korban sudah 2 kali kehilangan burung kicau dan menduga pelaku adalah orang yang sama. Ervan mengaku mengalami kerugian sebesar 40 juta rupiah. 2 kali. Ini yang kedua nih ya. Burung apa tuh? Murai batu. Murai batu. Jadi posisi cara dia maling gimana Pak? Posisinya manjat mobil, turunin kandang, tangkap burungnya. Jadi kalau kandangnya enggak ya? Kandangan di bawah, di lantai. Ada buka pintu ya? Iya. Kasus pencurian burung berkicau seharga puluhan juta rupiah ini masih ditangani Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Ya, 2 orang pelaku ilmu gendam atau hipnotis berhasil diringkus polisi saat hendak memperdaya seorang ibu rumah tangga di Pasar 16 Ilir Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 3 kalung emas yang diduga palsu. Mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan komplotan hipnotis yang hendak beraksi di Pasar 16 Ilir Palembang, polisi berpakaian preman dari unit pidana umum Polrestabes Palembang langsung melakukan pengintaian. Pelaku yang telah diketahui gerak-geriknya dari dalam mobil terlihat sedang memperdaya seorang ibu rumah tangga di pasar. Korban yang telah dihipnotis pelaku terlihat menuruti kemauan untuk diajak pelaku. Tidak membuang waktu, polisi langsung menyergap kedua pelaku. Kedua pelaku yang mencoba melarikan diri tak berdaya setelah warga sekitar ikut membantu meringkus pelaku. Dari tangan kedua pelaku, Chandra dan Nasution, petugas mengamankan 3 untai emas yang diduga palsu. Rencananya, 1 untai emas palsu akan ditukar dengan uang 7 juta rupiah milik korban. Berapa kali terbuang masuk penjara? 2 kali. Kasus apa? Kasus maling sekali, kasus hipnotis sekali. Hipnotis sekali, maling sekali. Kasus penipuan dengan modus hipnotis sering terjadi di pusat keramaian seperti pasar dan mal. Biasanya dilakukan kelompok yang sudah berbagi tugas. Kelompok hipnotis ini mengincar korban wanita dengan tipu daya pembelian emas palsu ataupun benda-benda pusaka. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara hipnotis yang terjadi di Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, dengan kronologis kejadian pada saat itu bermula dari korban Evi mengunjungi Pasar 16 Ilir dan bertemu dengan kedua pelaku maupun tersangka. Untuk mempertonjokkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan
Salat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri, saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama, namun semua tetaplah indah bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
dimanapun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang, bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi, lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi, bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai.
Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya, yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman." Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut. Ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius. Lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya
Saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri, saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama, namun semua tetaplah indah bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri, saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama, namun semua tetaplah indah bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain,
Tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat. Kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya.
Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pasca penangkapan rumah terduga teroris di Palembang sepi. Dua desa di Muba banjir, tim gabungan salurkan bantuan. JTI dan Pemprov Sumsel gelar lomba video pembangunan Sumsel. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel hari ini Kamis 3 Desember 2020. Selain 3 informasi menarik tadi, kami akan hadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Dan pemirsa, bersama saya Anggun Prisma, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama pasca ditangkapnya terduga teroris di Perumnas Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah terduga terlihat sepi, begitupun usaha konter milik terduga yang tutup. Dari hasil penggeledahan tim Densus 88 yang disaksikan Ketua RT setempat, disita beberapa buku jihad, peluru senapan angin dan tabung gas senapan angin serta pakaian loreng. Kediaman AR, 35 tahun, terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 di Perumnas Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, terlihat sepi. Tidak ada seorang keluarga terduga berada di dalam rumah ini. AR ditangkap saat berada di kaunter miliknya di dekat Pasar Perumnas Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang. Setelah diamankan, tim Densus 88 langsung melakukan penggeledahan kediaman terduga tak jauh dari kaunter tersebut. Petugas sempat mendobrak rumah terduga yang terkunci karena tidak ada penghuni. Penggeledahan kediaman terduga disaksikan langsung Ketua RT setempat. Rizwan, Ketua RT 13 ini menerangkan, hasil penggeledahan petugas mengamankan beberapa buku tentang jihad, peluru senapan angin, dan tabung gas untuk senapan angin, ketapel, besi, serta pakaian loreng. Jadi kita menyaksikan seluruh yang penggeledahan itu. Ya, barang-barang yang diambil seperti saya sebutkan tadi, itu yang diambil oleh mereka, seperti buku-buku jihad, kemudian tabung gas senjata api, senjata angin, peluru peserta pelurunya 3 kotak, kemudian sepan loreng. Menurut Rizwan, terduga dikenal orang yang pendiam dan kurang bergaul di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kesehariannya terduga membuka usaha konter seluler bernama Nursel tak jauh dari kediamannya. Dari Palembang, Firdaus Anyus melaporkan. Dua desa terdampak banjir yakni Desa Simpang Bayat dan Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lencer, Musi Banyuasin. Tim gabungan menyisir lokasi banjir dan mengecek kesehatan warga yang terdampak banjir, terutama para lansia. Ratusan rumah di dua desa yakni Desa Simpang Bayat dan Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lencer, Musi Banyuasin terkepung banjir dampak luapan Sungai Lalan dan Sungai Bayat. Meski banjir berangsur surut, namun sejumlah warga masih tinggal di rumah keluarga lantaran rumah mereka masih terendam banjir pada bagian dalam rumah.
Tim Gabungan Palang Merah Indonesia BPBD, TNI, dan Polri mendatangi rumah warga, menyalurkan bantuan sembako dan mengecek kesehatan warga terutama lansia. Warga dihimbau harus tetap waspada banjir susulan, mengingat cuaca masih terbilang ekstrim. Tim Satgas Bencana PMI Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengecek dan menelusuri sungai-sungai yang ada di Pangambayat, Bait Ilir, dan Pagaresa, dan alhamdulillah pada hari ini sungai kita mulai menyurut, dan juga kami menurunkan tim kesehatan dari PMI Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengecek kesehatan para warga terutama para lansia. Menurut warga, jika dalam 2-3 hari masih diguyur hujan, banjir akan kembali naik dan diprediksi banjir akan lebih besar dari banjir sebelumnya. Sementara itu, warga terlihat mulai membersihkan perabotan dalam rumah setelah terendam banjir. Inilah turun dari ini. Itu untuk perabotan jualan cak mana? Barang-barang naik ke pucuk. Naik pucuk kalau. Cuman yang tidak terendamnya di bawah ini. Biasanya sampai mana ini tinggian banjir ini? Di sini bisa. Kalau dia naik lagi. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, untuk meringankan beban korban banjir, pemerintah, TNI, dan Polri menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir. Kini banjir masih merendam rumah di 2 desa, yakni Desa Simpang Bayat dan Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Hingga Kamis pagi, banjir di Desa Bayat Ilir dan Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lincir berangsur mulai surut. Meski demikian, sejumlah warga masih memilih mengungsi ke rumah keluarga dan tetangga yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban warga terdampak banjir, tim gabungan Forkompikam, BPBD, TNI, Polri mendatangi rumah warga menggunakan perahu, menyalurkan bantuan berupa sembako, beras, mie instan, dan lauk siap saji. Camat Bayung Lincir Imran mengatakan bersama tim gabungan telah menyalurkan bantuan kepada warga 2 desa terdampak banjir. Langsung melaporkan kejadian ini kepada Bupati Musi Banyuasin, perintah beliau agar segera bertindak, melakukan evakuasi warga, kemudian memberikan bantuan kepada kepala keluarga yang terdampak langsung. Alhamdulillah hari ini seluruh desa yang terdampak sudah kita bantu dengan sembako dan lain sebagainya. Warga berharap banjir segera surut agar perekonomian warga tak terganggu. Yang rusak? Banyaklah. Hancur tenggelam. Itu banjir tiba-tiba datang apa mana, Bu? Tiba-tiba datang semalam besar. Leman hujan ya? Ya dari kemarin kan besarnya. Langsung malam itu besar. Warga dihimbau agar tetap waspada akan banjir susulan, lantaran perkiraan hujan deras masih akan turun hingga akhir bulan Desember. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari Anyus melaporkan. Kami akan hadirkan informasi video gawes alumni 212 viral di media sosial sesaat lagi. Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri. Saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama. Namun semua tetaplah indah. Bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri. Saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama, namun semua tetaplah indah bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, video peringatan 212 beredar di dunia maya di wilayah hukum Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Kapolrestabes Palembang menjelaskan jika video goes bareng alumni yang beredar di medsos hoax dan memastikan tanggal 2 Desember tidak ada kegiatan kerumunan massa di Palembang. Kami dari Sumatera Selatan. Video berdurasi pendek dengan konten kegiatan goes bareng alumni 212 beredar viral di media sosial. Goes bareng alumni 212 yang membentangkan banner atau spanduk Habib Rizik Syihab mendapat perhatian serius Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anam Setiaji. Kapolrestabes Palembang memastikan jika video itu dirangkai oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan diduga untuk kepentingan tertentu. Video tersebut diedit sedemikian rupa berlatar belakang Benteng Kuto Besak, diambil pada bulan Juli 2020 lalu. Sedangkan pemasang dilakukan sekelompok orang yang menyesatkan ini hanya untuk mengambil video saja. Setelah pembuatan video selesai, banner tersebut langsung diturunkan. Diduga sekelompok orang memanfaatkan momen 212 untuk menyebarkan video guna menyesatkan masyarakat. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang, kami nyatakan bahwa video itu dirangkai peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Jadi dapat dikatakan itu bisa bias di tengah-tengah masyarakat. Hari ini Polrestabes Palembang wilayah hukum dalam keadaan kondusif, tidak ada kegiatan masyarakat dan juga tidak ada kegiatan yang sifatnya massa berkerumun. Ini sesuai dengan situasi pada pandemi Covid ini. Hasil penyelidikan yang berikut bahwa konten video tersebut ada beberapa peristiwa yang sudah lama. Ada sepeda santai dan sebagainya. Hasil penyelidikan itu sekitar bulan Juli lalu. Termasuk pemasangan spanduk ada di Jembatan Ampera dan Jembatan Musi 4, bahwa di sana juga dipasang spanduk. Data yang kami ketahui, faktanya bahwa ada sekelompok orang aneh, karena kami anggap aneh ini tidak bisa bertanggung jawab. Mereka datang, memasang, kemudian dengan sengaja membuat konten video dengan cara drone. Terkait video hoax ini, Satuan Intelkam Polrestabes Palembang mendalami dan mengusut viralnya video goes bareng alumni 212, terutama fokus ke pembuat konten video dan penyebarnya. Bila terbukti, para pelaku akan dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan pasal Undang-Undang ITE. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan.
BPOM Palembang gencar mengantisipasi peredaran makanan dan kosmetik berbahaya. Bahkan di tahun 2020 sebanyak 5 kasus perkara yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini masih banyak obat-obatan serta kosmetik yang beredar di pasaran tanpa izin edar. Bahkan makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya juga masih beredar. Untuk itu, BPOM yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang juga melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, serta BNN menggelar pertemuan lintas sektor. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi terkait pemutusan rantai peredaran obat, kosmetik, serta makanan yang berbahaya. Yosef Dwi Irwan, Kepala BPOM di Palembang mengatakan dari tahun 2017 hingga 2020 ada 7 perkara dengan nilai ekonomi yang terbit sebesar 2,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2020 sebanyak 5 perkara terkait label dan izin edar obat dan kosmetik telah dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penyelidikan. Dari 2017 sampai 2020 kita sudah sekitar 7 perkara. 2017-2020 7 perkara, itu nilai ekonominya kurang lebih 2,8 miliar dan setengahnya 31 perkara itu sudah kita telah secara pro justisia, ya. Karena kalau untuk pro justisia itu ada dibawa ke ranah penyidikan, ya. 2020 kita sudah ada 5 perkara yang sudah kita lakukan proses pro justisia, dan 5 perkara tersebut semuanya sudah SPDP, ada 3 perkara sudah tahap 1. Sementara itu, Fitriyanti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang mengatakan penemuan bahan berbahaya dalam makanan terbilang sedikit. Kita melaksanakan sidak di mana-mana untuk memastikan barang apapun yang dijual, baik di pasar, di sekolah, jajanan, di toko, baik itu modern dan tradisional, semuanya harus relatif aman. Dan alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada BPOM yang selama ini selalu bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang untuk memastikan produk-produk pangan yang ada dijual itu memang harus aman. Dan hasilnya memang terasa sekali. Kalau dulu kita masih sering menemukan tahu berformalin, mie yang berformalin. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 turut juga berdampak pada pendapatan driver online sehingga banyak para driver yang kehilangan semangat mencari nafkah. Asosiasi Driver Online Sumsel mengupayakan berbagai cara untuk mempertahankan komunitas mereka untuk tetap dapat melayani bersama. Salah satunya dengan kegiatan motivasi di Bumi Perkemahan Chandra di Muka Palembang. Sejak masa pandemi COVID-19, kurang lebih 9 bulan yang lalu banyak kegiatan dibatasi bahkan dikerjakan di rumah. Palembang yang sempat memegang status zona merah membuat pemerintah setempat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebanyak 2 kali. Aktivitas transportasi pun terbatas sehingga berpengaruh pada pendapatan driver online di Bumi Sriwijaya. Ketua Asosiasi Driver Online Sumsel Ahmad Harfin mengatakan, sebagai asosiasi yang menaungi driver online sudah melakukan berbagai upaya termasuk bersinergi dengan aplikator yang sempat melarang mengangkut penumpang. Kini di era kenormalan baru, upaya tersebut mulai terlihat, namun dirinya berharap para driver online tersebut juga tetap mematuhi protokol kesehatan ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari awal kemarin dampak dari pandemi ini sangat terasa kepada kawan-kawan selaku pelaku usaha karena memang dari mobilitas masyarakat, kurangnya dari segi penumpang yang mengorder, sehingga kawan-kawan sendiri yang awalnya itu sangat kesulitan. Tapi memang dari sini ke depan kita berupaya agar membangkitkan kembali untuk giat-giat transportasi dan kita selalu berinovasi dengan berkolaborasi dengan pihak stakeholder manapun, baik aplikator dan pihak-pihak yang lain. Selain itu, Asosiasi Driver Online Sumsel juga telah melakukan penggantian pengurus yang tidak aktif agar lebih menggerakkan roda organisasi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Tetaplah di iNews Sumsel, kami akan hadirkan informasi IJTI dan Pemprov Sumsel gelar lomba video pembangunan Sumsel.
Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri, saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama, namun semua tetaplah indah bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pemirsa, Perbakin Kabupaten Banyuasin menggelar kejuaraan menembak antar pelajar se-Kabupaten Banyuasin. Kejurda yang dilaksanakan di lapangan tembak Arhanut sebagai langkah awal mencari bibit-bibit atlet murni dari Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin Askolani bekerja sama dengan Perbakin Kabupaten Banyuasin membuka ajang adu ketepatan membidik sasaran menggunakan senjata api bagi para pelajar di Kabupaten Banyuasin pada kejuaraan daerah menembak yang dilaksanakan di lapangan tembak Arhanut, Banyuasin. Sebelum membuka gelaran pertandingan, Bupati melantik kepengurusan Perbakin Kabupaten Banyuasin yang baru menggantikan kepengurusan lama. Bupati berharap Perbakin dapat mengkoordinasi para pecinta menembak, menyalurkan hobi dengan tepat guna baik sebagai pemburu maupun sebagai atlet, sehingga dapat mencapai prestasi yang dapat mengharumkan nama daerah. Kejurda yang diikuti 128 pelajar tingkat SMP dan SMA dilaksanakan untuk menemukan bibit-bibit berpotensi murni dari Kabupaten Banyuasin. Kita targetkan sebagaimana tadi komitmen dan kepengurusan Perbakin Kabupaten Banyuasin nanti akan menyiapkan betul-betul atlet yang berasal dari Kabupaten Banyuasin. Bentuk dukungan nyata kita tahun ini 2021 akan kita bangun tempat penembak di Kabupaten antusias para pelajar yang tadi kita target dari 100 pelajar hingga membludak jadi 128. Artinya ini datang dari setiap kecamatan, hampir seluruh kecamatan yang datang, artinya mengembangkan ke tingkat desa, mensupport mereka yang sudah bersemangat. Ya inilah tekad kita sampai mengembangkan ke tingkat desa ini karena antusiasnya. Sebagai langkah dukungan, Bupati Askolani akan membangun sarana dan fasilitas menembak di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumsel menggelar lomba video feature televisi pembangunan Sumsel di masa kepemimpinan Herman Deru dan Mawardi Yahya selama 2 tahun terakhir. Kreasi para jurnalis dan warga ini menjadi penilaian atas kinerja pemerintah Provinsi Sumsel, terutama di bidang pertanian dan infrastruktur. Saya ucapkan kepada panitia atas kerja keras dan waktunya demi terpulang. Mohon kiranya Bapak
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan tetap mendorong para jurnalis televisi untuk berkarya meski di masa pandemi COVID-19. Karya tersebut diwujudkan dalam lomba yang bekerja sama dengan Humas Pemprov Sumsel mengenai kinerja pemerintahan Herman Deru Mawardiahya dalam 2 tahun terakhir. Ardiansyah Nugraha, Ketua IJTI Sumsel mengatakan, salah satu tugas jurnalisme melakukan pengawasan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Ia menjelaskan kegiatan lomba video tersebut diikuti oleh 35 orang dari kalangan umum dan jurnalis, dengan rincian 20 orang dari kalangan umum dan 15 orang dari kalangan jurnalis dan merebutkan 6 penghargaan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh IJTI Sumsel dalam rangka melakukan tugas jurnalis. Mudah-mudahan ini ada terus peningkatan kualitas silaturahmi kita ini untuk dapat kita sharing tentang apa sih yang diinginkan wartawan dari sumber berita, khususnya gubernur sebagai newsmakernya dan difasilitasi oleh Humas Protokol. Tentu ini merupakan peningkatan kualitas hubungan yang Herman Deru juga berharap inovasi dan kreasi dalam mendukung dan mengawasi pembangunan Sumsel terus dilakukan sehingga kegiatan serupa dapat diselenggarakan lebih banyak. Dari Palembang, Bambang Irawan Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Anyus Sumsel edisi hari ini Kamis 3 Desember 2020. Saya dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap ingat pesan Ibu untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.